Assalamualaikum. Bang, Ya aduh sedikit Prof, punten diganggu. Mau bertanya tentang ini sekarang ini banyak yang bergabung-gabung Prof, katanya sampai ada istilah no oposisi, no party. Wah. Ini gimana Prof tanggapannya Prof? ya saya bisa memahami gejala itu ya, meskipun saya kurang setuju. Saya paham karena hampir tidak ada alasan untuk berbeda, karena memang tidak ada perbedaan. Jadi inilah salah satu anomali partai politik di Indonesia karena mereka namanya partai. Partai itu kan berasal dari kata part, hati-hati ya, P-A-R-T bukan F. Jangan salah arti nanti ditulis menjadi F-A-R-T itu mananya beda. Oke. Ya. Berpartai itu artinya berbeda. Jadi ketika orang memilih partai A, artinya dia berikrar bukan partai B, bukan partai C. Jadi ada preferensi. Tapi faktanya preferensi itulah yang hilang. Coba ketika partai berkoalisi, acak sifatnya. Ketika pilpres koalisinya A, ketika gubernur koalisinya beda. Ganti partai itu seakan-akan tidak jadi masalah. Jadi saya paham betul ketika rame-rame berkoalisi dan menolak beroposisi, karena tidak ada yang membedakan antara satu partai dengan partai yang lain. Jadi saya katakan di Indonesia itu hanya ada dua partai dengan nama yang berbeda-beda. Gitu ya, itu saya pahamnya. Saya tidak setuju, kenapa? Meskipun saya paham tidak setuju, karena apa? Karena jangan sampai ada orang yang mengatakan politik di Indonesia itu seperti politik tender proyek di Pemda. Siapapun pemenangnya, semua dapat proyeknya. Ya itu sah, tetapi masalahnya begini. Tolonglah pikirkan. Ketika orang memilih Prabowo, artinya dia menolak untuk memilih Anies atau memilih Ganjar. Sebaliknya juga begitu. Ingat, masyarakat itu punya preferensi. Jadi jangan diaduk-aduk. Prabowo sebagai pemenang, percaya dirilah sebagai pemenang. Prabowo tidak diragukan, berkali-kali memimpin pasukan tempur, gunakan itu untuk memimpin pemerintahan. Mereka yang gagal, jangan cawe-cawe ikut gabung. Tunggu 5 tahun yang akan datang. Bukankah politisi itu bisa mati berkali-kali? Jadi jangan ikut-ikutan. Kenapa begitu? Pengawasan. Pikiran alternatif itu mutlak diperlukan. Jadi ketika orang yang sedang menyusun konstitusi ditanya, mengapa kita harus menyusun konstitusi? Jawabannya sederhana. Karena yang akan menjalankan pemerintahan itu adalah manusia. Seandainya malaikat yang memimpin negara tidak butuh konstitusi, jadi artinya apalah namanya, mau oposisi silahkan, mau kelompok alternatif silahkan. Yang pasti memimpin negara dan pemerintah itu butuh pandangan alternatif. Dan pandangan alternatif itu jangan dirangkul semua ke dalam pemerintahan. Karena itu akan mempercepat terjadinya jalan penjerumusan terhadap keputusan kolektif yang mungkin mudah dalam prosesnya, tapi kebenarannya diragukan. Jadi saya berharap jangan sia-siakan amanah. Sebab suara yang dipilih dimiliki oleh 01, 03 itu kan lumayan besar. Dan suara itu didefinisikan sebagai bukan Prabowo. Dan suara Prabowo itu didefinisikan oleh pemilih bukan Anies, bukan Ganjar. Tolong hargai itu sekecil apapun. Jangan berdalih demi kepentingan bangsa dan negara. Rakyat juga memilih demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga kalau saya khawatir ada yang bilang begini, kalau memilih dengan tidak memilih hasilnya sama, kalau menang dan kalah hasilnya sama, udah nggak usah ada pemilu, undi saja kalau gitu. Coba kalau sudah begitu, kan ini parah. Jadi tolonglah berpikir jernih, berpikir akal sehat. Para politis itu pinter-pinter, jadi tapi jangan kepinteran. Tolong hargai aspirasi rakyat dan tidak ada kekurangannya untuk berdiri di luar pemerintahan. Karena itu sama mulianya demi membangun bangsa dan negara. Jadi belajarlah dari sayuran. Gimana itu Prof? Ibu-ibu memasukkan gula, memasukkan garam, memasukkan asam dengan karakter yang berbeda kan? Demi menciptakan taste yang lezat dalam bentuk sayuran itu. Kelezatan sayuran hanya ada karena ada garam, ada gula, ada cabai bahkan dengan rasa yang berbeda. Jadi jangan sampai karena berbeda lalu berdiri di luar pemerintahan dianggap tidak gotong royong. Itu tidak begitu. Gotong royong itu tidak selalu harus bareng-bareng. Orang-orang gergaji aja menarik dalam arah yang berbeda kok dibilang gotong royong kan itu. Jadi selama tujuannya demi bangsa dan negara, posisi di luar dan di dalam pemerintahan sama mulianya.
Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua. Terima kasih Prof. Maaf diganggu Prof.